Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Yuniati dengan NIM 111221024. Di sini saya ingin mempresentasikan materi komunikasi. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan, membangun hubungan, dan menyampaikan informasi dengan jelas. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi elemen-elemen pentingnya komunikasi, cara mengatasi hambatan, dan teknik penyampaian pesan yang lebih baik. Pentingnya komunikasi yang lebih baik, yang pertama ada membangun relasi. Komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih erat dan saling memahami dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, produktivitas dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, yang terakhir ada mengurangi konflik yang jelas dan terbuka. Komunikasi ini dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur komunikasi ya. Yang pertama ada pengirim, pihak yang menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya ada saluran, media atau era yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir ada pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan. Di sini ada hambatan dalam komunikasi. Yang pertama perbedaan persepsi ya. Yang pertama perbedaan persepsi, latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Yang kedua ada gangguan fisik, kebisingan, jarak, atau penghalang fisik dapat mengganggu proses komunikasi. Selanjutnya ada emosi yang berlebihan. Perasaan seperti kemarahan, ketakutan, atau kecemasan dapat menghambat komunikasi yang efektif. Yang terakhir ada kurangnya umpan balik. Tidak adanya umpan balik dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan minim informasi. Di sini ada teknik komunikasi efektif verbal dan non-verbal. Yang pertama ada kontak mata. Mempertahankan kontak mata menunjukkan perhatian dan keterlibatan. Yang kedua ada mendengarkan aktif, fokus, empati, dan umpan balik dapat membantu memahami pesan yang lebih baik. Selanjutnya bahasa tubuh, gerakan, postur, dan ekspresi wajah yang positif meningkatkan komunikasi. Dan yang terakhir nada suara, intonasi, volume, dan kecepatan berbicara dapat mempengaruhi persepsi pesan. Di sini ada strategi penyampaian pesan yang jelas. Yang pertama, identifikasi tujuan. Tetapkan tujuan komunikasi Anda dengan jelas. Yang kedua, ada struktur pesan. Susun pesan secara logis dan terorganisir. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana, hindari jargon atau istilah yang sulit dipahami. Selanjutnya ada contoh kasus studi komunikasi di sini. Situasi tim pembangun perangkat lunak sedang menghadapi masalah penyelesaian proyek yang tertunda. Tantangannya kurangnya koordinasi dan komunikasi yang jelas antara tim pembangun dan manajemen. Solusinya mengadakan pertemuan rutin, menetapkan tujuan yang jelas, dan memastikan umpan baik yang efektif. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi ini, komunikasi efektif itu sangat penting ya. Komunikasi yang baik meningkatkan hubungan, produktivitas, dan mengurangi konflik. Yang kedua, pahami unsur-unsur kunci, pengirim, pesan saluran, dan penerima harus bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, manfaat teknik komunikasi, kontak mata, mendengarkan, aktif, bahasa tubuh, dan nada suara yang meningkatkan komunikasi. Dan yang terakhir, terapkan strategi penyampaian, identifikasi tujuan, struktur pesan, gunakan bahasa sederhana, dan beri contoh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.